Jadi pas itu teriak itu lift itu teriak sendiri, naik sendiri itu. Yang di atas itu 4 orang ini loncat. Loncat masuk di balkon gedung itu. Jadi keingat loncat harimau. keingat waktu sekolah loncat harimau itu. Jadi bayangin teman-teman, dari lift itu di luar gedung. Padahal jauh banget. Jauh. 1 meter lebih. 1 meter lebih kan. Jauh. Pasti kebanting badannya. Balkon. Terus ada longspan ya kan? Iya. Longspan kan los kan? Jadi nggak longspan. Jadi harus lompat sana. Iya, 1 meter lebih itu loncat itu dari lift di atas itu. Pasti udah ngelempar badan tuh kalau kayak gitu. Wah, semuanya hampir ya pokoknya hampir semua tewas itu karena orang itu. Tapi yang nggak bisa kabur ini, yang nggak bisa loncat ini, saya dengan bos. Karena di dalam ya. Karena di dalam, ya kan dikurung. Kok dari perut naik ya kan? Wah udah nggak ketahan nih. Tapi gue tahan. Udah keluar nih mas. Mau dibuang kemana ya kan? Bingung kan? Wah keluar aja dah. Keluar ke sana, keluar dari Hasiba. Udah berantakan tuh dari atas tuh kan. Bayangin dari lantai 15 sampai bawah tuh. Udah nyebar. Jadi hujan. Kayak hujan. Itu di Hanci pun di pijakan saya aja mas. Banyak banget itu. Pokoknya dari perut tuh keluar semua. Turun, nggak ada yang lihat tuh. Herannya itu ya yang kerja di kan di dalam Hasiba kan banyak yang kerja. Ada orang kata waku lagi masang-masang ya kan. Terus ada banyak lah di situ. Nggak ada yang tahu. Habis itu ya masuk ke situ lah, ke rumah sakit. Mas juga udah panik itu. Masuk rumah sakit teman-teman, akhirnya masuk rumah sakit. Ya udah kena selang deh itu. Baru pertama kali saya seumur hidup itu kena selang itu. Diinfus ya? Iya. Baru pertama kali itu seumur hidup. Ternyata di Jepang saya baru KO teman-teman. Besoknya kerja lagi. Besoknya kerja lagi teman-teman. Itulah hebatnya tuh. Enggak ada alasan untuk istirahat. Hebatnya itu gitu tuh. Bila perlu sama impus-impusannya juga dibawa. Janganlah menangis. Terkadang cinta itu sadis. Dan janganlah marah. Terkadang cinta bikin susah. Mungkin ku bajingan, tapi bukan perang yang selalu menikam tanpa belas kasihan. Wah, nyanyi apa ini yang gak jelas nih. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arifin Bob di Konten Surat. Konten Surat sekarang biasa kita ngobrol-ngobrol sama Mas Hadan lagi. Dan di Konten Surat sekarang ini spesial banget karena kebetulan Mas Hadan masih hidup sekarang ya. Kemarin teman-teman ada tragedi yang wah kayaknya ini buat serem banget teman-teman. Tragedi serem banget, Mas Hadan hampir tewas. Dan mungkin enaknya kita langsung tanya aja nih ke orangnya, ceritanya bagaimana nih waktu itu. Gimana ya, intinya maaf. Mulai dari mana ya kemarin itu, wah jujur ya sangat benar-benar sangat menegangkan ya. Ini aja saya tanya supaya enak nih ceritanya ya, iya, supaya enggak supaya enggak kaku ya. Iya. Itu awalnya gimana tuh? Awal kerja itu lagi ngerakit apa lagi membongkar kira-kira Mas kemarin? Itu lagi ngebongkar, itu kan sebelum scaffolding itu dibongkar, itu bongkaran pertama itu ya, itu pasti erebeta itu. Jadi itu kita kemarin itu pas pertama bongkar itu bongkar erebeta. Itu bisa dijelasin nggak tuh Mas? Erebeta bukan erebeta gedung apa erebeta Hasiba tuh? Iya. Kan teman-teman yang lihat nih nggak tahu pasti ya. Kan kebanyakan juga masih di Indonesia. Mungkin kalau yang udah di Jepang, yang udah di Genba pasti udah tahu ya. Tahu. Erebeta yang mana nih?
Oke, itu teman-teman, ini erebeta yang di Asiba teman-teman. Jadi erebeta yang di Asiba itu buat biasanya itu buat angkat-angkat barang ke atas gedung ya. Biasanya itu erebeta itu ada dua teman-teman. Yang pertama yang berada di dalam gedung sama di Asiba. Nah biasanya kalau kita sebut di Indonesia itu lift teman-teman ya, biasanya erebeta itu ya bahasa Jepangnya itu lift teman-teman. Lift itu ada dua, lift dalam gedung satu sama lift yang ada di Asiba teman-teman, yang ada di scaffolding. Jadi kemarin itu pas kita bongkar itu, wah terjadi suatu apa ya teman-teman ya, sebuah kecelakaan ya, kecelakaan kerja kemarin tuh. Oh, itu di luar dari pemikiran dan ekspektasi kita teman-teman ya, karena itu tanpa kita apa ya, ya terfikirkan sama sekali, karena itu liftnya bergerak sendiri teman-teman. Aduh, ini wah mistis banget itu. Jadi itu Mas bisa bisa di saya tanya lagi nih ya. Itu kejadiannya siang apa pagi Mas waktu kemarin itu? Iya itu. Apa baru mulai kerja kemarin? Itu sekitar siang ya. Itu kan kita kan bongkar itu kan itu gedung itu kan 10 lantai ya, 10 lantai. Terus dari atas ya bongkarnya. Bongkar itu tuh habis bongkar 2 lantai. Berarti 2 lantai di atas tuh pakai tangan doang ya? Bongkar-bongkar pakai tangan itu nanti dikasih ke atas Iya. kayak gitu ya. Iya, jadi kan kalau bongkar Asiba kan misalkan nih bongkar lantai pertama ditaruh dalam lift itu terus diturunin. Jadi naik lagi, bongkar lagi 1 lantai lagi, turun lagi. Jadi pas lantai ke-8 itu, lantai ke-8 kita lagi barasi ya. Iya, semua kan tidak memperhatikan tombol. Karena itu ada tombol ke atas dan ke bawah teman-teman. Jadi itu sono mama. Jadi sono mama itu dibiarin aja, kita fokus bongkar Asiba, entah ambil tesuri, tangkang, terus IQ, tateji ya kita ambil itu. Jadi tiba-tiba teman-teman itu lift itu teriak sendiri, naik sendiri teman-teman. Aduh, nggak dipencet itu ya? Nggak dipencet. Nggak ada yang mencet sama sekali itu. Nggak ada yang pencet. Naik sendiri ya? Naik sendiri. Wah ya Allah, itu teman-teman itu sekitar 1 meter lebih lah. Kalau lewatin 1 meter lebih itu teman-teman kan relnya, kalau kita bongkar Asiba kan dari atas kan tentu kan bongkar juga rel lift itu untuk naik lift itu. Jadi pas itu dibongkar itu lift itu naik sendiri, kalau nggak diberhentiin teman-teman itu pasti keluar itu teman-teman. Jadi kayaknya teman-teman nih kurang jelas nih. Gimana kalau dicontohin aja nih? Nah, ini bentar dicontohin. Ini taruh sini dulu nih. Itu dicontohin gini nih contohnya nih. Ini relnya ya. Ini rel di 2 nih. Nah, ini so. Ini rel 2 nih. Nah, ini rel nih teman-teman. Ini tangan ini rel ya. Sebelah kanan sebelah kiri. Nah, ini lift teman-teman. Ini lift nih. Nah, yang paling atas ini rel. Iya. Apa sih teman-teman? Jadi rel. Iya. Jadi rel itu gini. Ada penyekatnya teman-teman. Nah kalau udah dibongkar itu penyekatnya itu limitnya itu udah diambil. Nah ini nih contoh. Nah ini erebeta teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4 sampai lantai 10 itu udah kita cabut nih teman-teman ya. Udah dicabut. Tinggal di sini nih. Tinggal 1 rel nih teman-teman. Jadi kalau ini kelewat teman-teman, ini jatuh rel nih. Lift nih jatuh tuh. Pasti kayak gitu. Jadi kemarin itu levelnya itu naik sendiri nih. Sampai ke atas ini hampir mau jatuh itu. Berarti berarti jarak dari rel 1 meter segini ada. Segini. 1 meter lebih lah itu. 1,5 meter lah. Kalau itu lewatin itu udah pasti jatuh itu. Berarti sekitar segini ya. Seginian nih kalau dari dari paling atas itu. Tinggal segini doang ya. Iya. Sama rel itu ya. Iya, hampir itu. Itu kalau keluar dari sini udah tewas semua itu di kerja itu. Nah itu kemarin itu pas itu terjadi itu untung ada tangkang yang 5 meter itu. Pipa ya, ada pipa. Ada pipa yang 5 meter itu yang nahan itu, yang ngebantuin itu kan ada, gimana saya jelasin susah juga ya. Maksudnya untuk tangkang itu
udah kita bongkar terus kita tuh berdiri di lift itu teman-teman. Di Rebeta itu ya. Iya. Untung ada itu yang ini itu yang nyangkut ke ini ke Asiba itu. Untung kayak gitu. Wah. Itu jadi teman-teman, kenapa itu pipa itu diberdiriin? Karena kalau tidurin itu nggak muat. Nggak muat. Karena Rebeta paling panjangnya berapa meter gitu mas? Itu 4 meteran ya segituan ya. Kadang tuh paling lebar tuh 4 meter tuh. Paling lebar banget tuh. Iya, paling meter. 3,5 meter kayak. 3,5 meter tuh rata-rata segitu. Iya. Jadi diberdiriin. Iya, semua barang pasti yang dibongkar Yang panjang-panjang tuh pasti diberdiriin supaya nggak muat soalnya. Untung ada itu nyangkut. Nah, itu kan RBT itu udah menjerit tuh ya. Iya, teriak sendiri. So. Kaget semua lah, iya kan? Kaget ya. Nah, waktu kemarin yang kerja ada berapa orang tuh? Yang kerja itu Saco saya 6 orang. Bisa dijelasin tuh kondisinya bagaimana tuh? Posisinya tuh. Itu yang di atas itu 4 orang ya, yang sebelah kiri sebelah kanan yang bongkar itu masing-masing 4 orang. Di dalam lift itu 2 orang, saya dengan Saco ya. Nerima barang-barang ya? Iya, nerima barang-barang dan tata dengan rapi di lift itu. Saya sama Saco sama direktur saya itu di lift itu. Sama bos. Jadi sama bos dibongkar, saya yang tatain rapi-rapi. Jadi pas itu teriak itu lift itu teriak sendiri, naik sendiri itu. Yang di atas itu 4 orang ini loncat. Loncat masuk di balkon gedung itu. Jadi keingat loncat harimau. keingat waktu sekolah loncat harimau itu. Jadi bayangin teman-teman, dari lift itu di luar gedung. Padahal jauh banget. Jauh. 1 meter lebih. 1 meter lebih kan. Jauh. Pasti kebanting badannya. Balkon. Terus ada longspang ya kan? Iya. Longspang kan los kan? Jadi nggak longspang. Jadi harus lompat sana. Iya, 1 meter lebih itu loncat itu dari lift di atas itu. Pasti udah ngelempar badan tuh kalau kayak gitu. Wah, semuanya hampir ya. Pokoknya hampir semua tewas itu karena orang itu. Tapi yang nggak bisa kabur ini, yang nggak bisa loncat ini, saya dengan bos. Karena di dalam ya. Karena di dalam, ya kan dikurung. Mau lari gimana itu ya? Rebeta kan, iya. Pintunya harus ketutup ya kan. Nah iya. Kalau nggak ketutup dia nggak mau jalan. Iya. Semuanya keburu panik. Tapi untungnya itu. Ada tangkal 5 meter itu yang pertama yang nyangkut ke Asiba itu yang halangin walaupun tembus ya. Itu gimana bisa diceritain mas? Iya. Si pipanya itu. Iya pipanya itu lift dari itu tembus sampai jadi L. Tangkang. Jadi kayak. Iya kayak L. Kayak Ari. Iya jadi huruf U. Iya. Tanggal 5 meter jadi huruf U itu. Iya. Dan itu pada saat yang keempat orang itu lolos loncat, saya nggak tahu teman-teman, saya kan baru pertama kali nih, saya nggak tahu ini kecelakaan, nggak ngeh, bener-bener nggak ngeh itu. Yang saya tahu itu ya mungkin dipencet itu, padahal nggak dipencet, saya nggak tahu teman, saya nggak kabur, saya nggak apa-apa, saya bingung teman-teman. Kenapa pada kabur gitu? Muka bos udah pucat banget ya. Wah, udah kayak kain putih itu. Dia udah mikir, waduh kalau ini jatuh perusahaan gimana ini. Iya, pokoknya yang Saco itu lari ke siapa pengganti bosnya? Lari ke apa sih namanya itu ke apa namanya kotak gitu ya? Kotak di lift itu. Itu tempat-tempat listrikan gitu. Kayak meteran gitu. Kayak meteran. Iya kalau ini. Iya kalau di Indonesia kan sebutnya itu meteran biasanya. Kilometer itu ya. Iya. Kilometer itu ya. Di situ dia harus bukan lagi dia pencet itu, dipotong kabelnya. Jadi itu dibuka ya. Dibuka kabelnya, dipukul, dipukul kabelnya putus semua itu.
Jadi turunnya gimana Mas? Turunnya dibiarin aja gitu udah. Oh, nanti diperbaiki lagi nanti. Berarti Yang penting itu supaya berhenti doang. berarti begitu udah dibuak udah ditarikin semua langsung Iya. turun berarti. Iya, langsung pas Berarti barang-barang masih di atas semua tuh ya. Iya. Udah takut lah intinya. Ada sebagian barang tuh di dalam lift itu. Udah takut nggak mau ngambil. Udah bengkok, terus tesul yang di atas elevator itu udah begini semua. Udah ngeri banget ya. Wah, gimana nggak bengkok gimana? Gimana itu? Iya, pokoknya udah jatuh kayak gini, udah apa namanya, gantung. Ngeri banget itu. Nah itu waktu kan udah dibongkar tuh ya dari lantai 10 sampai 8 kan berarti udah 2 lantai dibongkar. So. Kalau yang di dalam otomatis sudah habis. Nah ini yang di luar nih habis juga. Iya, kan itu kan harus sama, juga iya. itu ya. Iya. Jadi loss. Wah, iya juga. Jadi loss kalau itu nuku ya, kalau itu keluar, kalau terus naik itu elevatornya, langsung keluar itu. Iya, biasanya kan saya kalau bongkar kan ini Mas. Saya jarang ikut bos ya. Nah. Jadi kalau bongkar tuh biasanya kalau rel semua kan biasanya gitu kan. Wah, Kalau saya gitu enggak. kan, biasanya kalau ngikut-ngikut kalau Mas kan sama Satso terus kan. Nah, sama kan Satso sama beda itu. orang, kan? Sama Satso itu, Bob. Rel dulu. Jumbang berarti ya. Baru semua, pokoknya Jumbang intinya ya. rel, tangkang, Barang-barang AQ, TTJ itu, pokoknya itu semua. ngurut ya jadi ya. Jadi semua. Jadi misalkan nggak ada rel semua, nggak ada. Paling itu semua. Jadi saat misalkan rel, baru tangkang, baru TTJ, baru tesuri, semua tuh sekaligus. Baru neto, itu semua. Semua sekaligus, woy. Jadi loss banget itu. Kalau saya kan jarang sama Satso kan. Seringnya sama itu Sama si botak. Ya kan. Jadi begitu bongkar rel semua tuh dari atas sampai bawah ya kan. Ya Mas juga ngikut kemarin kan. Iya. Bongkar rel semua sampai Iya. ini. Iya itu. Iya kan. Kayak gitu kemarin. Wah. Itu teman-teman yang kemarin saya sering bikin video itu di tempat itu, saya seringin ngikut-ngikutnya sama orang-orang situ. Jadi kita ini sering dipisah terus tempat kerjanya. Iya, jarang sama. Jarang sama, dipisahin banget. terus ya. 1 bulan paling sama itu 1 kali. So desu ne. 1 kali kayaknya bareng itu. Dalam 1 bulan entah. Banyak-banyaknya 4 kali kayaknya. Itu pun sama ngecor biasa. Sama yang kerja ngecor ya kan bareng-bareng juga ya. So. Oh, jadi gitu ya. Wah, Kalau saya kan biasanya rel semua. Jadi kalau rel semua itu pasti yang di depannya, yang di depan sini, itu masih disisain biasanya. Masih agak disisain. Itu nggak ada loss. Kalau lewat kereta itu jatuh. Iya. Nukulang kan. Biasanya kalau kita itu biasanya masih ada sedikit. Sedikit. Jadi kalau misalkan si RBTA ini sampai keluar, itu pasti nyangkut ke sini. Oh, Karena masih sedikit lah, sekitar 50 cm lah segituan lah. itu mah nggak ada itu. Apalagi kan Mungkin yang merah. karena waku ya. Karena waku kan bisa di setel sendiri. Beda Iya. kayak IQ kan udah ada ukurannya tuh. Iya, itu kan ada kan yang merah itu kan. Itu limit itu. Iya, itu limit itu kan sebagai tanda berhenti itu kan. Kalau udah sampai itu pasti berhenti itu. Nggak ada semua kan, itu cabut semua. Ya, limitnya udah dicabut, udah wah ngeri cabut semua tuh. Bahkan gini kemarin tuh, bahkan pas Satso kejadian itu trauma itu Satsonya. Pucat, langsung berhenti bekerja itu. Ya gimana, hampir semua mati ya yo. Dia bilang kayak gini tuh. Wah, kirain saya udah mati katanya. Bilang gitu katanya. Iya. Itu teman-teman pada saat lift itu berhenti, terus tangkal 5 meter menjadi huruf U, terus tesuri semua udah bengkok, udah gantung semua, patah semua kan. Jadi Satso tuh udah pucat banget teman-teman, sok ya, bahasa Jepangnya sok teman-teman. Jadi pada saat itu kita berhenti bekerja ya, kita turun, rokok di bawah, pucat. Terus Satso bilang kayak gini, kirain saya udah mati kayaknya. Bukan dia aja, sama saya dia itu. Berarti ngelamun terus dia ya waktu istirahat ya. Ngelamun terus. Nah, akhirnya itu sambil rokok. Iya. Akhirnya itu pokoknya nyari banget itu, karena ya gimana? Ini mah bukan
bukan masalah luka apa gimana, hampir nyawa melayang itu. Ya iya, kejebak kan saya sama dia itu. Tapi ya intinya itu bukan apa teman-teman ya, kita masih dilindungi ya, masih dijaga ya, dijauhkan dari bahaya oleh Sang Pencipta kita ya. Kita masih diberi perlindungan teman-teman, masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Ya kalau saya pikir-pikir itu pada waktu itu ya memang keajaiban sih teman-teman. Kenapa saya bilang keajaiban? Karena lift itu kok bisa ya, itu ya biasanya tangkal 5 meter itu kan diberdiriin teman-teman. Itu kalau dilihat jaraknya tangkal 5 meter itu sama Asiba itu jauh teman, 1 meter lebih kan. Kan itu kan di tengah berdiriinnya. Asiba kan situ jauh situ. Kok bisa lari Asiba ke sana? Ya kalau dipikir-pikir pakai akal mah nggak bisa, nggak nyampe. Dan itu tangkalnya kan pasti dipegangin sama Mas juga. Ya iya. Kan kalau nggak dipegangin roboh. Ya iya. Jadi pada waktu itu yang saya sadar ya, yang saya sadari ini belum masih subjektif, cuma yang saya sadari pas itu tangkal naik itu, tangkal juga kaget itu. Mas untuk kagetnya tuh. Naik gitu ya? Iya, kan berdiri nih. Saya kan lagi bahas kumpul-kumpul apa itu, baut gitu. Pada saat itu naiknya itu yang tangkal 5 meter itu langsung jatuh pan. Iya. Jatuh kayak gitu, jadi makanya nyangkut. Si rebetan jerit-jerit pun karena itu nyangkut jadi agak lama ya. Iya, tapi tetap waktu tuh. Iya, maksudnya pas jalannya itu jadi pas itu iya. Pas itu nyangkut iya. Kan gitu kan. Jadi patah semua terus di atas. Wah, pokoknya ngeri banget itu. Nah, akhirnya itu ya kalau dia pikir pakai akal sih nggak nyampe. Nggak mungkin kayak gitu terjadinya. Memang ya itu memang pertolongan Allah itu ya memang itu sih, nggak disangka-sangka ya serius. Jadi Mas di Genba itu masih pengen lanjut apa enggak? Jadi gimana menurut Mas, apakah pengen lanjut 10 tahun gitu kerja di kayak gituan Mas? Kayaknya enggak deh. Saya usahain cari kerja yang di bawah aja ya. Di bawah aja lah. Soalnya ini jujur teman-teman, ini bukan kesalahan loh ini teman-teman. Ini bukan kesalahan, bukan apa, tapi tiba-tiba liftnya tuh naik sendiri, itu bayangin. Itu bahaya banget beneran kayak gitu naik sendiri itu. Ya itu aduh. Ini sejarah. Satu bilang pertama kali. Iyalah. Apalagi di Jepang kan yang katanya kan emang paling aman banget ya kan dalam hal-hal kayak gituan. Ya pokoknya kerja Tobi jangan bilang-bilang aman deh. Nah, makanya saya pernah bilang ada yang bilang kerja Tobi hati-hati gitu. Nah, kerja Tobi itu hati-hatinya kerja Tobi itu terluka. Iya, itu paling hati-hati itu. Itu paling hati-hati itu terluka. Apalagi nggak hati-hati. Jadi kalau pengen bahas kerjanya hati-hati terus kita nggak kenapa-napa itu ya kerja di bawah. Iya. Kerja di bawah. Pokoknya teman-teman bukan ya tergantung selera kalian sih. Mas untuk kembali lagi individu masing-masing ya. Kan banyak orang kan pandangan saya dengan pandangan Bob juga kan belum tentu sama kan. Jadi kita punya pandangan tersendiri, punya kesukaan tersendiri dan kemauan tersendiri kan. Cuman kenapa kita bukan ngejelekin Tobi, bukan. Memang kenyataannya kayak gitu teman-teman. Jadi pokoknya pekerjaan yang paling banyak beresiko itu memang Tobi. Makanya kenapa job Tobi itu paling banyak. Selalu keluar dimanapun LPK-nya pasti ada job Tobi. Iya itu pasti ada karena itu emang karena kalau kita lihat-lihat juga ya memang orang Jepangnya pun gak ada yang muda-muda itu nggak suka. Yang muda-muda udah jarang banget ya?
kalau orang Jepang mah bukan lagi bicara nggak suka, tapi Apalagi takut. Yang muda-muda itu kan harusnya ada penerus ya. Yang muda-muda itu emang jarang banget ya. Enggak. Berapa persen lah? 5% kayaknya. Iya. 5% lah itu ada yang mau kerja di Tobi. Kayak yang anak-anak muda di Jepang. Bahaya banget teman-teman kerja Tobi itu. Pokoknya ini pengalaman yang luar biasa sekali nih teman-teman. Jadi saya nggak cerita ke orang teman-teman, nggak cerita ke siapa-siapa, bahkan keluarga saya nggak pernah saya cerita teman-teman. Ini nih di konten ini saya buka. Saya nggak mau kasih tahu keluarga, saya nggak tahu. Wah, nanti pasti itu suruh pulang. Nggak perlu nonton. Suruh pulang. Pasti suruh pulang. Orang tua mana yang nggak nyuruh pulang ya? Iya. Kalau kerjanya kayak gitu. Pokoknya ini baru di konten ini nih saya bicara itu. Soalnya itu bukan saya nggak mau cerita, saya nggak mau apa ya, trauma teman-teman. Itu saya alami sendiri. Dan lebih parahnya lagi, saya tuh nggak tahu teman-teman. Kalaupun saya tahu kan saya kan punya, bagaimanapun juga saya kan punya ini, maksudnya punya kesempatan untuk cari jalan keluar terhadap terjadi ketika terjadi keadaan darurat seperti itu. Tapi kan saya nggak tahu tentang itu masalahnya. Dari jalan ini ya, lari kemana? Ya, iya. Mau lari kemana? Tapi ini kan orang nggak tahu gitu loh. Orang nggak tahu, apalagi pertama kali itu kita diperkenalkan dengan pekerjaan dan kita sama sekali minim pengalamannya, bahkan nggak ada pengalaman ya kan. Jadi ya Allah, ini benar-benar pertolongan Allah yang tak disangka-sangka. Saco aja itu, mungkin Saco itu nggak kabur, mungkin karena ada saya juga di dalam Asiba itu tuh. Soalnya kalau dia kabur malu dong. Iya, apalagi iya, dia kan nggak bertanggung jawab kalau kabur. Tapi itu sih, karena mungkin dia juga tahu saya orang baru, saya nggak tahu apa-apa, blongo aja. Jadi dia juga maksudnya tuh mau kabur gimana? Nggak bertanggung jawab, jadi ya udah dia patahin semua kabel-kabel. Kayak gitar gitu. Iya itu. Aduh, memang yang seperti ini risikonya kalau kerja di Tobi. Sebenarnya banyak teman-teman kejadian-kejadian yang jarang di videoin lah, jarang diceritain, banyak banget. Banyak saya juga pas lagi kumitate, pas tateji itu pasang tateji itu satu kaki keluar kan ada tesuri, ada buresu. Saya tuh ini ke apasnya masuk ke situ satu kaki. Tapi untuk ada buresu. Iya. Tapi saya pernah lihat itu Mas yang keblosok itu kakinya itu. Oh, lihat ya? Lihat ya. Iya itu. Iya. Masang apa sih itu? Lupa. Tateji itu karena buru-buru soalnya. Oh, masang tateji. Iya. Keblosok. Itu nggak ada situ, kalau nggak ada situ ya udah. Soalnya senior suruh cepat itu. Kalau nggak ada sito itu kan untungnya sitonya bukan sito yang tipis, Messi sitonya itu ya kan? Iya, kuat itu. Messi sito yang baru, kuat itu ya, ketahan. Kalau yang tipis, yang lama, sobek itu. Udah pasti keluar kakinya. Pokoknya teman-teman itu kalau ada pekerjaan yang lainnya jangan ambil Tobi lah, ngapain ambil Tobi? Saran saya sih teman-teman, kalau ada pekerjaan yang lain yang lebih aman ya, soalnya jujur ya, saya tuh ngalamin sendiri ini. Pokoknya orang yang ambil Tobi itu memang bukan lagi dia itu ketika dia mengambil job Tobi, saya memilih job Tobi, itu sama saja dia tuh udah saya siap dengan resiko saya, nyawa saya taruhan. Betul. Seakan-akan kayak gitu. Betul. Ya gini betul. Karena gini, kan Tobi itu kan, ya pokoknya kalian tuh jangan hanya dengar Tobi ya. Tobi itu punya nama lain, Tobi, scaffolding, Asiba. Jadi ketiga ini sama ini. Nama Tobi itu
Nah, tinggal diartiin aja teman, artinya itu terbang. nah, iya, Tobi itu kan bahasa Jepang, artinya terbang. Bahasa Inggrisnya itu scaffolding teman-teman. Jadi pokoknya yang siapapun yang pengen tahu Salah. Tobi, Bahasa Jepang itu Ashiba gitu. Tobi itu apa ya namanya? Ya, Kerja. iya, Kerjaan. itu mah nama khususnya itu. Kalau Iya kan? kalau Ashiba itu ya bentuknya itu. Tobi itu orang kerjanya. Jadi gini itu. Pokoknya kalau kalian penasaran dengan Tobi, apalagi kalian punya niat untuk mengambil job Tobi, tolong kalian tuh harus tahu benar-benar Tobi itu apa itu. Jadi kalian tuh harus lihat bagaimana tempat kerjanya, harus di mana itu. Pokoknya itu teman-teman, kalian tuh bukan burung loh, kalian tuh manusia soalnya. Dan ingat lagi, kembali lagi gini, karena kita di sini magang itu kan mau nggak mau kita harus selesai 3 tahun ya mas. Iya betul. Nah itu yang bikin pusingnya tuh, ketika memang kita nggak sesuai banget sama pekerjaannya, entah takut ketinggian, entah emang ada riwayat sakit pinggang entah gimana ya dulunya ya, kita punya asma misalkan ketinggian udah kayak gitu kan bawaannya, mau pulang jadi susah. Iya pokoknya Duit belum balik ya kan. Apalagi kalau ke Jepangnya minjem entah gimana kan pusing jadinya. Beda kayak TG, tapi nggak mungkin dong ngambil TG Tobi. pokoknya kalian ingin job Tobi, udah kalian tahu dulu tempat kerjanya, bagaimana cara kerjanya, udah. Kalau kalian benar-benar yakin ya udah, siap-siap itu. Taruhannya luar biasa banget, besar sekali dari taruhannya itu. Dan resikonya itu yang paling besar itu Tobi. Kalau saya pribadi sih mas, lebih sebenarnya kerja Tobi itu saya itu ngelarang teman-teman jangan masuk kerja Tobi itu bukan karena masalah mental ya, bukan, tapi karena memang kalau magang itu teman-teman, kita itu misalkan nggak betah nih ya sama pekerjaan Tobi, waduh nggak betah, nggak sesuai ekspektasi misalkan ya, itu nggak bisa pindah, nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Waduh nggak bisa pindah, tapi perusahaannya kerjanya masih tetap kerja Tobi. Nah itu jadi masalahnya, kenapa saya selalu bilang jangan masuk job Tobi deh, takutnya nyesel. Nah mau nggak mau harus diselesain tuh 3 tahun. Iya. Gitu teman-teman. Ya minta pulang juga bisa, minta pulang, nanti bilang sama bosnya minta pulang, udah nggak betah. Cuman kan ya buang-buang duit, buang-buang waktu jadinya kan. Ya kalau misalkan minta pulang kayak gitu, ya udah tanggung sendiri aja pulang. Betul. Tanggung sendiri, dan juga nanti ya diasingkan di sini. Kumea juga nggak, kalau kalian memang nggak ini, ya syukur kumea punya hati. Kalau nggak ya buang aja kalian di sini. Mikir sendiri pulang, bagaimana pulang. Makanya kenapa kalian sebelum ke Jepang ini pikirin matang-matang apa tuh pekerjaan yang teman-teman pengenin tuh, yang suka ya kan. Iya. Yang sesuai sama basic kita aja, yang sesuai sama karakter kita itu pengennya kayak gimana. Jangan asal nyemplung. Tobi ya ini kayak kita berdua kan, ini kan karena memang kelamaan di LPK yang nggak ada job, ya kita terpaksa ambil Tobi lah, mana yang ada. Tapi mas, kebanyakan yang nonton di konten surat ini kan, kebetulan konten-konten saya ada yang sama mas terus tuh. Penontonnya pada suka tuh sama mas, katanya ceria banget nih orangnya gini. Banyak yang bilang saya juga ceria kan. Bilangnya jangan masuk Tobi, jangan ini nih, tapi kok senang-senang aja katanya. Ada yang komen kayak gitu. Oke, teman-teman, untuk ada yang ngechat saya juga. Gitu. Katanya jangan masuk Tobi, kerjanya keras begini begitu. Tapi mas kayaknya senang-senang aja di sana katanya. Gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Oke, gini teman-teman. Ya terima kasih ya, mungkin itu sebuah motivasi juga buat kita ya, agar kita tuh tetap terus ceria orangnya ya. Jujur teman-teman, kalau dari sesi saya, dari saya, memang saya itu teman-teman mau capek, mau sedih, mau sakit, mau kecewa, saya tuh bawanya orang ceria teman-teman, dan itu karakter ya. Jadi
Jadi ketika kalian melihat saya ceria, alhamdulillah ya Allah. Itu berarti kalian tuh melihat saya tuh wah, itu luar biasa. Saya bahagia sekali itu. Kita teman-teman di sini jujur ya, kita walaupun kita beda kota ya. Saya dari Bima jauh sekali sama Indramayu kan. Tapi kan ketika kita menyebut nama Indonesia ya, tidak ada orang lain lagi teman-teman. Kita satu darah di sini. Jadi kita berdua sama-sama soalnya ini. Dia juga murah senyum, saya juga murah senyum. Kita sama-sama ceria. Sesakit-sakit apapun kita di sini, seberat-berat apapun kita di sini, kita tuh bawaannya tetap teman-teman. Kita tetap ceria orangnya. Dan itu karakter teman-teman. Ini bukan dibuat-buat ya. Itu karakter. Nah, wajah saya hari ini kurang ceria karena kurang ngantuk. Ya. Karena bikin kontennya terlalu malam ya. Iya. Ini teman-teman bikin konten jam berapa Bob ini? Coba dikasih lihat aja. Kayaknya jam 11 deh. Jam 11 kayaknya. Jam berapa ini? Bentar. Jam 11 nih. Nih. Jangan kasih chat lah. Nanti pada baca itu nanti. Nih teman-teman. Tuh. Jam 11 kan? Nah, jam 11 jam 11 teman-teman. Jadi bukan saya yang nggak mau ketawa, nggak mau ceria nih teman-teman. Saya tuh ceria banget teman. Tapi mata ini teman-teman nih. Udah dalam. Iya. Matanya udah dalam. Iya. Padahal tadi itu teman-teman kita tuh cerita itu nggak pantas untuk kita ceria tadi. Kalau kita cerita masalah lift tadi. Itu nggak pantas. Nggak bisa dibikin lelucon gitu ya. Nggak bisa dibikin lelucon. Itu nyawa soalnya tuh. Jadi itu teman-teman ya, kalau kalian melihat kita ceria ya itu syukur. Jangan sampai kalau kita tuh menunjukkan kesedihan, kekecewaan, jangan. Kita hanya berusaha ceria aja teman-teman. Kenyataannya enggak seperti itu. Ya teman-teman aja kan belum tahu yang kemarin saya ini mas. Yang dari atas Hasiba saya muntah. Alay. Ini teman-teman, ini sejarah orang Indonesia mungkin dia yang pertama itu. Muntah dari lantai 15. Dia muntah dari lantai 15. Dan ada orang yang kerja katapaku di bawah ya. Ada lagi ini apa? Lagi kata juket ya, lagi rapi-rapiin barang. Nah, dia kira hujan teman-teman. Muntah. Itu pas banget cuacanya kan lagi musim dingin ya. Telinga udah dingin banget tuh, tangan udah dingin. Kok keringetan mas? Kok keringetan ini? Kenapa ini? Dari perut naik. Itu penyebabnya gara-gara. Nah ini teman-teman ini nih, kasih tahu teman-teman tuh. Jangan sampai nanti yang makan yang kita di sini nanti kayak gitu lagi nanti makannya. Jadi kayak gini ceritanya teman-teman. Kemarin itu saya bikin masak ya. Masak itu siang. Nah contoh kayak gini nih. Hari ini saya siang-siang bolong nih masak nih. Hari ini ya siang-siang bolong jam 12 masak. Nah nggak saya habisin teman-teman. Malamnya nggak saya makan. Dibiarin aja tuh kan. Nah pagi rencana kayaknya dibawa aja buat bekal nih. Panas sih. Mubazir ya kan. Mubazir nih. Itu kebetulan waktu kemarin saya bikinnya ayam gulai. Oke. Iya, pakai santan. Itu pakai santan. Tapi buatnya siang. Tapi dibawanya pagi. Dari siang lewatin malam, pagi baru dibawa. Dibawa bento untuk pagi. Betul. Padahal kemarin siang. Betul. Nah, diangetin tuh pagi-pagi, ya kan. Diangetin pakai mesin. Pakai apa? Openan. Open. Dibawa tuh kebetulan ya di tempat kerja yang kemarin sering saya bikin video itu teman-teman. Yang saya sering bikin short itu ya di situ. Yang saya bilang, capek banget kerja di sini. Bongkar Hasiba dari lantai 15 sampai bawah cuma 5 orang. Iya di situ Genba di situ teman-teman. Itu di proyek di situ. Pagi dibawa, nah pas istirahat siang jam 12 kan dimakan. Karena dingin, cuacanya dingin tuh nggak kerasa mas. Pas dibuka masih hangat dia. Si ayamnya aku makan kan dingin-dingin, aku makan udah habis. Cuman jeda 1 jam nih. Disuruh sama si senior kan. Itu ikat sito katanya, mesu sito diikat.
sama Oyazuna tuh dikencengin gitu. Pas saya ngikat sama ngencengin, kok dari perut naik ya kan. Wah, udah gak ketahan nih. Tapi gue tahan. Udah keluar nih mas, mau dibuang kemana ya kan, bingung kan. Wah, keluar aja dah. Boh. Keluar ke sana, keluar dari Hasiba. Boh. Udah berantakan tuh dari atas tuh kan. Bayangin dari lantai 15 sampai bawah tuh. Udah nyebar. Jadi hujan. Kayak hujan. Itu di Hansi pun di pijakan saya aja mas, banyak banget itu. Pokoknya dari perut tuh keluar semua. Turun, nggak ada yang lihat tuh. Herannya itu ya, yang kerja di kan di dalam Hasiba kan banyak yang kerja, ada orang kata waku lagi masang-masang ya kan. Terus ada banyak lah di situ. Nggak ada yang tahu. Wah, akhirnya saya langsung turun ketemu sama si Ridanya itu, ya kan. Sama ketuanya saya bilang, "Sumimasen, onaka ga dekta." Dia kan langsung bingung. Kok perutnya keluar? Apa yang perutnya keluar ya kan? Maksud saya kan dari dalam perut ya kan. Tabemono jembu demasta. Iya, pengen saya gitu ya kan. Onaka-naka nih. Pengen bilang kayak gitu. Karena udah ketahan ya kan. Wah, terus saya disuruh sama dia langsung udah sana turun di mobil aja dulu katanya. Nah, di mobil masih muntah-muntah aja mas. Jadi saya nggak di mobil tuh, di dalam WC aja tuh. Berapa jam, sejam kayaknya di dalam WC tuh. Wah, muntah-muntah aja tuh. Nggak keluar nggak berhenti. Pas ke mobil ditanyain sama senior kita itu, nggak apa-apa kamu katanya, nggak apa-apa. Nanyain semua tuh, senior nanyain semua tuh, pada takut. Saya khawatir. Pada takut tuh. Kenapa? Nggak apa-apa. Ditelepon lah bos. Caco disuruh datang jemput. Nah itu. Habis itu ya masuk ke situ lah, ke rumah sakit. Mas juga udah panik itu. Masuk rumah sakit teman-teman, akhirnya masuk rumah sakit. Ya udah, kena selang deh itu. Baru pertama kali saya seumur hidup itu kena selang itu. Diinfus ya? Iya. Baru pertama kali itu seumur hidup. Ternyata di Jepang saya baru KO teman-teman. Besoknya kerja lagi. Besoknya kerja lagi teman-teman, itulah hebatnya tuh. Enggak ada alasan untuk istirahat. Hebatnya itu gitu tuh. Bila perlu sama impus-impusannya juga dibawa. Ya udah teman-teman, mungkin sampai sini aja ya kayaknya obrolan kita. Cerita dari Mas Adnan, cerita dari saya juga. Sebenarnya banyak ya teman-teman masalah kita di Jepang, di pekerjaan tuh. Banyak. Soal kecelakaan kayak gitu ya. Cuman jarang kita ceritain sih. Ya sekarang mumpung ada waktu buat cerita, kita cerita di sini. Iya, besok atau lusa lagi kita bagi-bagi lah. Iya, besok cerita. Cuman teman-teman mohon maaf ya, tadi mungkin kelihatan banget dari wajah apa gimana. Iya. kurang udah ngantuk banget ya mas. Nggak apa-apa lah emang. Kurang ceria ya. Biasanya bagaimana lah kita itu. Saya terlalu malam banget teman-teman bikin kontennya, karena ini baru habis selesai mandi teman-teman ini nih tuh. Nah ini teman-teman nih tempat tidur teman-teman. Yalah nanti ini teman-teman untuk supaya kita ada materi untuk buat iya nanti video. Ya udah ini teman-teman, itu di bawah ada ya bertahap-tahap aja ini kita cerita-cerita ya, nanti lain waktu cerita beda lagi. Ya, maaf bahasanya acak-acak teman-teman karena nggak terbiasa public speaking. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya silakan di kolom komentar ya. Iya. Atau pengen tanya-tanya soal Mas Adnan nih. Kayaknya orangnya unik atau gimana, silakan tanya aja. Iya, bebas tanya, nggak perlu soal perjepangan aja, nggak perlu soal pekerjaan aja. Iya. Silakan tanya aja. Pokoknya dari kita ambil ceria kita. Betul. Ya, ambil kehebohan kita berdua. Kita berdua teman-teman, tapi kalau udah bahas mengenai apa ya? Bahas daging. Bahas daging, kita tuh kayak pasar teman-teman. Berdua tapi kayak di pasar teman-teman. Jadi itu kita akan tetap selalu terlihat ceria teman-teman. Jadi ketika kalian menganggap, ketika kita bilang jangan kerja Tobi terus senang-senang aja, wah justru kalian tuh rahasianya apa ini. Jadi itu teman-teman sebenarnya ya, kok
kerja Tobi kayak gini kok bisa seceria itu gitu loh. Nantilah kita bagi-bagi rahasianya. Iya nanti di lain video lah, ya kan. Sekarang durasinya udah panjang banget tuh, udah hampir mau 1 jam ya. udah 40 menit tuh, Oke. lebih 40 menitnya. Biasa kayak gini teman-teman, konten surat kalau udah kita ngobrol-ngobrol pasti lama banget. Iya. Mudah-mudahan kalian gak jenuh nonton kita, ya kan. Pembahasan-pembahasan kita, ya kan. Iya. Iya seperti itu teman-teman. Yaudah, penutupan kita langsung genjreng lagi. Oke. Apa ya genjreng lagi nih lagunya nih? Apa aja? Denting piano kala jemari menari, merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Penutupan buat Mas Adnan dengan bahasa-bahasa biasa lah. Udah hafal teman-teman, udah hafal ya kayaknya. Udah hafal kan? Oke teman-teman. Udah hafal ya. Salam Uba dan Bima, bersama kita hebat, bersama kita sugoi. Percaya akan keajaiban adalah awal langkah keberanian sesungguhnya. Saya Arifin Bob undur diri. Salam Bong Reang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.